Limbah ini bisa dipakai sebagai scarf atau shawl gitu. Gitu. Oke Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan koleksi dari Dots Indonesia. Ibu, mungkin boleh dijelasin beberapa koleksinya, Bu? Oke, kita mulai dari yang ini ya, Oke, yang yang digantungan mana? ini. Ini itu yang tadi sempat saya sampaikan mengenai mie ayam. Jadi saya sempat survei, itu ternyata hampir 99% orang Indonesia itu suka sama mie ayam. Jadi Betul. menurut saya itu adalah part of Indonesian culture udah gitu. Oke, jadi bentar, kalau saya boleh tebak, berarti ini mie-nya ya? Iya betul. Ini mie-nya, terus ini toppingnya ya? Iya, Entah jamurnya atau toppingnya ayamnya apa ya? benar. Dan ini sumpitnya. Sumpitnya, aduh lucu banget. Nah, jadi yang disebut dengan fabric manipulation tuh ini gitu. Jadi ini kan bukan bordir, tapi Iya, adalah ini timbul 3D. 3D gitu, semacam renda tali gitu ya, yang dijahit di sini. Nah, ini namanya fabric manipulation. Ini diterapkan untuk koleksi mie ayam. Ini sebenarnya salah satu koleksi best seller ya, karena mungkin karena masyarakat Indonesia itu suka banget mie ayam, jadi ini best seller nih ya koleksi mie ayam ini gitu loh. Sampai ini ada mangkoknya juga mangkok Iya. ayam. Nah ini juga batik nih, sebenarnya mangkok ayam ini batik nih, di batik gitu. Jadi gabungan antara fabric manipulation dengan batik Indonesian culture lagi gitu, karena berangkatnya dari budaya Indonesia. Ini kreatif sekali loh, aku baru pertama kali lihat baju yang gambarnya mie ayam dan bukan cuma gambar biasa, di print biasa loh Fashionista. Ini bener-bener, lihat deh, kayak 3D dan kelihatan orang yang sangat-sangat berpassion gitu ya di dunia fashion. Oke, next Bu. Iya, tadi kan saya bicara tentang Shibori Bubble ya. Oh iya, dia tadi saya nanya si Bori Bubble. Aduh, lucu sekali. Nah ini jadi fabric tersebut melalui proses pemanasan diikat, diisi kelereng Oh, ini atau ada benda kelereng bulat ya? lainnya. Oh. Dan jadi setelah dia keluar dari pemanasan itu ya jadinya dia seperti ini gitu. Oh, ini tapi stay ya dia Stay, ya? dicuci juga kempes ya dia? nggak masalah. Ini bener-bener lucu loh Fashionista, ini kayak bulat-bulat gitu. Tapi sebenarnya tuh kopong isinya. Tapi nggak ada nggak akan apa ya? Nggak akan kimpes kopong lah ya, gitu. nggak akan kempes gitu kalau dicuci ya. Lucu sekali. Oke, next. Ya ini jadi ada pabrik manipulasinya, ada Bubble Shibori, ada juga seperti ini. Nah, yang ini nih Bu. Ini kayak aku ngelihat aja langsung eye catching banget loh Fashionista ini. Nah ini yang tadi saya bilang ini sebenarnya limbah. Oke. Tapi limbah ini bisa dipakai sebagai scarf atau shawl gitu. Gitu. Jadi ini shawl-nya bukan shawl yang biasa kita lihat ya. Bukan. Ini ada motifnya loh, beda loh Fashionista. Iya bisa juga ada yang itu kan yang putih, ini Iya. ada yang hitam. Nanti kita coba ya Oke. Ica pakai. Nah yang kedua nih yang merupakan ciri khasnya dari Dots Indonesia itu adalah fabric manipulation yang berupa interlocking. Oh ini yang interlocking tadi ya? Jadi interlocking ini tuh dianyam, jadi kita potong dengan laser cutting, kemudian dianyam satu-satu. Jadi kalau dicopot, nah mereka ini tuh modular gitu. Oh karena dia anyamnya tuh kayak nggak dimatiin, nggak diikat mati gitu ya. Jadi bisa dicopot nih Fashionista? Bisa dicopot. Dan ini juga kita ajarin ke ibu-ibu binaan dari Pemkot Depok ya. Jadi kita juga ada program pemberdayaan wanitanya juga sih gitu. Jadi kita ajarin gimana bikin ini, gimana bidding. Jadi kita share knowledge-nya supaya nanti bisa bagian dari produksi Dots Indonesia itu dikerjakan oleh ibu-ibu binaan dari Pemkot Depok itu. Wah, keren. Nah ini hasil pemotongan ini, nah ini limbahnya kan, nah Betul. limbahnya implementasinya macam-macam nih, bisa dibikin di obi gitu. Jadi Oh, iya, nggak yang ada yang obi ya? terbuang sama sekali sih. Ininya kita anyam, sisanya kita bikin sebagai aksesoris. Gitu. Obi, jadi ini bisa ditaruh di pinggang. Iya, kan ya? Benar. Nah, kemudian juga ada yang kita bikin jadi tas gitu ya, untuk aksesoris.
Wow, itu jadi manis banget loh tasnya. Jadi nggak polos rotan bag biasa, tapi ada seperti ini ya fashionista. Jadi nggak polos, nggak bosenin. Ini juga 3D beading yang kita buat menjadi aksesoris gitu sebagai di sini kan ada earrings ini gitu anting ya, ya? anting. Jadi antingnya nih kita buat 3D gitu ya. Ini sebenarnya payat semua, beads ya, beads semua, tapi nggak flat aja. Iya, gitu. antingnya 3D. Gitu. Nah ini koleksi yang kemarin saya baru fashion show, judulnya Bineda. Bineda itu dari apa ya, dari budaya Indonesia juga sih di Bali, bahwa harus ada keseimbangan antara yang kuat dan yang lemah gitu. Jadi namanya Bineda. Jadi saya implementasikan dengan warna hitam dan putih. Nah ini kayak misalnya ini rok, ini kan tadi ada interlockingnya ya, Iya, fabric manipulation-nya ada interlockingnya. Nah ini kita buat interlocking ini supaya aman, semuanya itu hampir semua ya, itu bisa dilepas. Jadi dicuci pun bisa. Ini kan rok, nah kalau kita buka jadi aman, nggak usah dicuci ininya gitu. Karena roknya sebenarnya ada di sini. Ini adalah Kayak additionalnya hiasannya, aja. additionalnya supaya nggak polos. Betul. Walaupun juga ada yang memang dijahit ya, seperti yang ini memang dijahit. Ini bagus sekali loh. Jadi kayak ada yang ini polos, yang ini ada interlock. Interlock, benar, interlock. Jadi nggak bosen fashionista, cantik sekali. Nah ini yang 3D beading itu. Jadi dia di stack ya, ditumpuk sehingga dia menonjol ke atas. Biasanya kan beading kan flat ya. Iya. Nah ini kita Dibikin 3D. dibikin 3D, lebih dia bertumpuk ke atas gitu. Oke. Nah ini juga mana tadi ya, ada nih. Kita bikin juga kayak gini, jadi kayak torn gitu ya, ada kayak duri-duri gitu. Iya, ini juga kayak duri-duri ya. Cuman kalau tadi yang kayu, yang ini dia lebih ke kayak sesuatu yang mengambang gitu, ethereal gitu ya. Itu sih. Oke fashionista, ini kita udah lihat ya sebagian besar dari koleksi Dots Indonesia, dan aku nggak sabar pengen cobain 3 outfit dari Dots Indonesia. Nah sebelum aku cobain, aku mau lihat dulu outfitnya, boleh ya Bu? Boleh dong. Oke, yuk let's go. Fashionista, sekarang aku sudah bersama dengan 3 outfit yang akan aku pakai nanti, dan ini dipilihin sama Ibu Eka langsung. Nah Ibu mungkin boleh ceritain masing-masing dari outfit ini, boleh dijelasin sedikit. Oke. Dari yang ini dulu. Pertama ya. Ya ini yang tadi aku ceritain tentang tenun tidore ya. Jadi ini adalah motif dari tenun tidore yang sebenarnya namanya tuh borero. Borero tuh sebenarnya doa-doa atau pesan-pesan baik dari leluhur untuk generasi mudanya. Oke. Nah ini saya aplikasikan di beberapa tempat. Jadi semacam untuk pengingat bahwa sebagai generasi muda kita harus melestarikan budaya-budaya Indonesia yang sudah di-create oleh nenek moyang kita gitu. Oke. Next ke outfit yang kedua. Nah ini mie ayam, Iya, tapi mie ayam. mie ayam. Ini sumpitnya mengkilat ya? Iya, ini sumpitnya kita pakai beads di sini ya. Iya, beads. Beads di sini. Jadi agak ada bling-bling glamnya dikit. Iya. Dan ini sebenarnya bahannya bahan coat gitu. Iya, ini gitu. tebal Jadi bahannya ya. cocok lah kalau misalnya mau dipakai ke Eropa ya, mau ke Eropa kan. Oke, outfit yang ketiga. Yang Wow, ketiga, ini glamorous. Nah ini memang kayak evening gown gitu. Perpaduan antara ya ini tadi kan fabric interlocking, beading, sama ini waistnya sebagai ornamen, dan ini juga ada batik Pekalongan ya ini ya, batik Pekalongan dari partner Dots Indonesia, Pekatan Batik nih. Gitu. Oke deh, aku udah gak sabar banget fashionista untuk coba ketiga outfit ini. Habis ini aku mau langsung cobain, boleh ya Bu? Ayo
Ayo. Oke, ayo fashionista, let's go. Fashionista, ini outfit yang pertama. Aduh ibu, aku berasa jadi kayak girl boss. Nggak sih? Soalnya kan dia kayak ada cape gini ya. Ini tuh kayak blazer tapi kayak ada cape-nya. Jadi kesannya kayak gagah gitu aku. Kayak bos-bos yang fashionable gitu. Terus mungkin kedinginan di kantor jadi aku pakai shawl lagi aku tambahin. Tapi shawlnya bukan shawl biasa fashionista. Lihat ada motif-motif apa tadi, interlock ya? Iya, interlock. Benar banget. Gimana Bu? Aku cocok nggak pakai ini? Pas banget. Bagus banget ya. Iya. Ini tuh biasanya orang pakai ini untuk apa sih Bu? Untuk occasion apa gitu? Jadi ini sebenarnya seperti tadi udah saya sampaikan tuh bisa dua ya, bisa formal maupun yang kayak smart casual gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan saya paduin sama Celana jeans panjang. yang jeans tapi looknya formal, cuman Yes. ujungnya itu ada kayak raw edges gitu kan. Jadi dia masuk kategori smart casual Smart gitu. casual. Jadi bisa kemana-mana kalau smart casual, bisa acara formal juga, tapi bisa juga sekedar hangout aja di mall Iya. juga bisa. Karena nggak terlalu formal dari atas sampai bawah. Atasnya mungkin formal tapi bawahnya kita bikin yang lebih casual gitu. Iya, kalau misalkan mau dibikin lebih formal lagi mungkin bisa pakai rok yang panjang gitu ya, Betul, atau pakai atau- celana yang lebih formal ya. Betul, betul banget. Tapi misalkan ini aku mau pakai celana pendek gitu bisa nggak sih Bu? Bisa kan, ini sebenarnya outer kan, jadi Iya. bisa dibuka, terus dipakai dalamnya t-shirt, pakai celana pendek, bisa juga Iya, gitu. jadi kayak santai tapi keren gitu pas Iya, pakai ini. bener Kayak banget. misalkan dalamnya aku cuma pakai kaos polos atau cuma Bener. tanpa polos, terus celana pendek biasa, tapi pas aku pakein ini tuh langsung jadi keren, langsung jadi kayak put Nah. together aja gitu. Benar banget. Oke deh, kalau gitu aku nggak sabar mau langsung cobain outfit yang kedua. Aku langsung ya Bu, cobain outfit yang kedua ya. Cus. Oke, let's go. Fashionista, ini outfit yang kedua. Kalau ini girl bossnya ceritanya lagi winter holiday. Soalnya ini tuh bahannya tebel kayak bahan wool, Iya. tebel banget. Heeh. Jadi ini bisa dipakai untuk winter holiday, tinggal dalamnya dipakein heat tech gitu ya. Benar. Nah, terus ini tuh sebenarnya nggak cuma untuk jalan-jalan ke luar negeri atau winter holiday. Ini bisa juga dipakai di Indonesia, yang tempatnya ber-AC tentunya ya. Tapi ini bisa dibuka karena ini tuh outer sebenarnya, Benernya bisa dijadiin outer. outer. Jadi dalamannya pakai inner lagi, terus dipakein outer ini. Aduh, ini udah berasa keren banget. Misalkan kita datang ke acara fashion week atau apa gitu ya, ini udah langsung stand out banget ya Bu. Iya, pastinya. Ini tapi sebenarnya Ibu ngedesain ini itu untuk apa? Nah, jadi Occasionnya? kebetulan saya ada kerjasama dengan N21 West Netherlands. Oke. Jadi kita itu lagi set up untuk bikin brand collaborations. Nah, karena mereka itu 4 musim, jadi saya diminta untuk mendesain juga baju yang bisa dikenakan senggangannya pada saat fall lah ya, gitu. Iya. Walaupun mungkin nggak winter banget gitu. Nah, jadi terciptalah ini gitu, udah tetap dengan DNA saya, tapi bisa dipakai untuk musim dingin gitu. Yes. Gitu. Tapi Jadi- tetap DNA Indonesianya nggak hilang ya? Nggak hilang. Mie ayam tetap ada mie fashionista. ayam tetap ada gitu. Iya, dan chopsticknya ini kan kalau kita lihat di koleksi sebelumnya kan lurus-lurus aja, polos-polos aja. Iya. Nah, ini karena kita brand collaboration, jadi chopsticknya ini saya adaptasi dari lukisan yang si pemilik brand N21 West Netherlands itu gitu. Jadi memang agak beda nih Pakai beads gitu ya? Pakai beads gitu. Karena
kolaborasi antara dua brand, dia punya uniqueness-nya apa, dari DOS itu punya uniqueness-nya apa, digabung jadi satu seperti ini. Yes. Jadi ini misalkan aku bayangin ya, kalau misalnya winter holiday nih, coat-nya pakai ini, terus dalamnya kan udah pasti lapis-lapis ya bajunya ya. Terus pakai boots, wah Nah, udah iya pakai keren boots banget. emang. Oke deh, ini kita udah ngelihat outfit yang kedua, keren banget. Sekarang aku nggak sabar untuk pakai outfit yang ketiga. Kita langsung outfit yang ketiga ya, Bu? Ayo. Oke, let's go. Fashionista, wow, aku kayak bertransformasi menjadi orang lain. Lihat nih bajunya. Ibu Eka telah menyulap aku menjadi wanita yang sangat elegan, sangat princess. Ibu kok bisa sih kepikiran desain baju kayak gini nih, bagus banget, mewah banget. Kok bisa sih, Bu? Iya, ini sebenarnya idenya kan koleksi Bineda ya, dari perpaduan kekuatan dan kelembutan. Antara kekuatan itu hitam, kelembutan itu putih gitu. Nah ini saya ambil juga terinspirasi dari taksido yang hitam putih itu. Ini kan kerahnya juga kayak gini gitu. Nah jadi ini juga menurut saya kalau kita mau pakai batik itu nggak harus berkain kebaya. Oke, Pakai betul. busana modern, kontemporer, pakai selendang batik juga ternyata sih oke aja gitu. Ini keren banget, bahkan tadi aku waktu fitting atasannya aja nih Bu ya, cuttingannya tuh bagus banget. Kayak ini tuh mewah tapi nggak berlebihan, mewahnya tuh jatuhnya elegan gitu. Iya. Kayak aku mikir ini atasannya kalau misalkan aku mau mix and match gitu ya, sama celana panjang gitu masih Bisa masuk banget. banget gitu loh. Berarti kalau misalkan ini kayak datang ke acara red carpet gitu, ini Iya, juga iya, cocok banget fashionista. Oke fashionista, kita hari ini sudah banyak belajar dari Bu Eka. Kita udah banyak Sama-sama kita belajar. aku banyak banget dapat pengetahuan yang unik-unik. Yang tadi manipulation fabric ini pertama kalinya aku dengar dan aku yakin fashionista juga pertama kali dengar ya. Dan kita akan bertemu di episode Mix and Match berikutnya. Akhir kata aku Natasha Liotania. Saya Kadriani dari DOS Indonesia. Bye, fashionista.